Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Roini Daulay SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 007 Rambah, Kabupaten Rokan Hulu. Hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Afrila Syahruni selaku wali kelas 6 di SD Negeri 007 Rambah. Baiklah, untuk hari ini kami akan mengadakan supervisi. Sebelum melakukan supervisi, saya ingin menanyakan beberapa hal sama Ibu Afrila Syahruni. Assalamualaikum Bu Afrila Syahruni. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu. Baiklah Bu, ada ini rencana saya kan mau mengadakan supervisi di kelas Ibu. Tapi sebelum itu kita adakan dulu ya percakapan pra-observasi ya Bu. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan. Ya, kenapa kita melakukan itu Bu? Melakukan percakapan ini agar sebagai observasi persiapan awal ya sebelum nanti Ibu memasuki kegiatan pembelajaran, dan agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pelajaran itu bagi muridnya maksimal atau dengan baik ya Bu. Beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan yaitu sebelum melakukan proses pembelajaran, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Saya sebelum tujuan pembelajaran yang akan saya capai dalam pembelajaran kepada Ibu, yang pertama siswa mampu menjelaskan hak dan kewajibannya yang ada baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungannya. Bahkan kewajiban dan haknya juga pada dirinya sendiri. Yang kedua yaitu tujuannya siswa mampu menerapkan bagaimana dia cara melakukan kewajiban dan untuk mendapatkan haknya. Yang itu tadi di rumah, di sekolah, dan di lingkungan sekitarnya. Oke, berarti ada dua ya yang kami capai. Yang pertama itu bagaimana apa contoh hak dan kewajiban, kemudian bagaimana pelaksanaannya. Oke, sebelumnya apa area pengembangan yang ingin Ibu capai? Oke, area pengembangan yang hendak saya capai yaitu dapat melakukan penerapan hak dan kewajiban di lingkungan, rumah, dan sekolah, dan sebagai warga negara Indonesia, supaya anak itu dia bisa mengetahui apa saja sih yang harus saya lakukan. Kalau saya melakukan sesuatu, apa yang akan saya dapatkan, baik itu dia di rumah ataupun dia sebagai warga negara Indonesia. Oke, berarti manfaat dari penerapan itu ya Bu. Ya. Oke, mantap sekali tujuan dari Ibu, pengembangan dari Ibu Afrila Syahruni ini. Kemudian sebelum proses pembelajaran kita kan ada langkah-langkahnya Bu ya. Strategi apa yang Ibu persiapkan, baik itu metodenya, modelnya? Dalam kegiatan ini saya menggunakan metode discovery learning, yang mana anak itu dia diminta untuk mendemonstrasikan kelompok dan mempresentasikan tugas yang saya sampaikan. Kemudian di sini saya juga menggunakan media dalam bentuk PowerPoint dan juga kartu hak dan kewajiban. Dan selain itu juga akan diadakan nanti ice breaking dan juga games tentang yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Oke, kelihatan strategi dan model pembelajaran Ibu Syahruni sangat menarik. Nah, semoga pelaksanaannya lancar. Kira-kira kapan itu Bu pelaksanaan akan kita lakukan? Di hari Selasa. Oke, berarti hari Selasa ini ya Bu. Oke Bu, dari percakapan yang kita lakukan ini, apa yang dapat Ibu rasakan, yang sudah Ibu dapatkan
Dari percakapan ini saya bisa belajar yang namanya mempersiapkan sesuatu itu sebelum kehendak atau sebelum bertindak. Contohnya nanti sebelum saya melakukan observasi di kelas saya sudah mempersiapkan terlebih dahulu baik itu RTP, materi ataupun strategi-strategi yang akan saya capai. Selain itu, anak juga bisa lebih berkomunikasi dan anak juga bisa lebih menguasai materinya nanti dengan adanya persiapan yang telah saya siapkan. Oke, Bu Runi, persiapannya udah matang. Yang dari percakapan ini, Bu Runi sudah mulai persiapkan ini dan itunya. Semoga pelaksanaannya hari Selasa ini sukses ya, Bu Runi. Terima kasih banyak. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Ada teman-teman yang tidak hadir? Tidak. Ibu absen dulu. Manggil Abdul Soleh. Hadir. Afif Al-Fatah. Kalista. Fadzal. Hadir. Habib Zikri. Hadir. Jessica Ratli. Hadir. Muhammad Azmi Zaki. Riyadul Azam. Pak Al-Habsi. Farhan. Rizia. Putria. Riri Pratiwi. Safik. Siva. Umaira. Felicia Amanda Putri. Yelsi Ramayani. Berarti hadir semua? Ya. Sekarang Ibu mau bertanya. Bagaimana kabar anak-anak Ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Coba pakai tangannya semua. Apa kabar anak-anak Ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Siap pelajaran ini? Siap. Ada yang tahu kita pelajaran apa hari ini? Tentang apa? Kewajiban. Hari ini kita belajar tentang hak dan kewajiban. Sebelum itu, Ibu mau kalian periksa dulu kiri kanannya. Ada sampah enggak di bawah mejanya? Bagi yang ada, silakan dikutip dan buang ke tong sampah. Ada? Ada? Berarti kalian sudah melaksanakan piket ya tadi pagi. Nah, langsung saja kita ke pelajaran kita hari ini, yaitu tentang apa tadi? Hak dan kewajiban. Ini itu ada slide tentang hak dan kewajiban. Perhatikan ya. Sebelum itu kita pelajari dulu tentang tujuan pembelajaran kita. Apa sih tujuan kita mempelajari tentang hak kewajiban hari ini? Kita harus tahu tujuan kita apa, ya kan? Kalau kita makan, tujuan kita untuk apa? Supaya kenyang, supaya punya tenaga. Di sini siapa yang pagi sarapan? Siapa yang
keluarga. Kalau kita tidak sarapan, nanti ujung-ujungnya kita gimana? Mengantuk. Kalau kita ngantuk, bisa nggak fokus belajar? Tidak. Makanya setiap pagi sebelum berangkat sekolah kita harus sarapan. Kita lanjut lagi. Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama, Ibu mau kalian mampu menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan hak dan kewajiban. Nanti bisa kalian maju ke depan, apa itu hak? Ibu bilang, dan jelaskan satu-satu. Atau per kelompok juga bisa. Yang kedua, kalian nanti mampu menerapkan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya kalian pelajari saja, tetapi juga bisa kalian praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, di rumah atau di lingkungan sekitar, di sekolah, ya kan? Tidak hanya untuk kita pelajari, bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berbicara tentang hak dan kewajiban, tentu ada yang namanya pengertian. Apa itu hak, Bu? Apa itu kewajiban? Pasti kan bertanya-tanya kan? Yang pertama, pengertian dari hak. Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Farhan, apa tadi hak? Bisa kita gantian dulu berbicara? Bisa gantian kita dulu yang berbicara? Bisa tidak berbicara dulu dengan teman-temannya? Apa dari itu Pak pengertian dari hak? Sesuatu yang harus kita dapatkan dari sejak lahir, bahkan sebelum kita lahir. Pengertian dari kewajiban, apa itu kewajiban? Sesuatu wajib dilaksanakan dan harus dilaksanakan. Sesuatu yang harus dilaksanakan dan harus dilaksanakan. Kita kembali lagi kepada hak. Yang hak itu dia sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Hak itu hak yang harus kita dapatkan. Contohnya seperti pagi tadi. Kalau sekarang kita mendapatkan gelas yang bersih, apa kewajiban yang kita lakukan pagi tadi? Piket. Kalau kalian melaksanakan kewajiban yang namanya piket, sekarang bisa nggak kita menikmati gelas yang bersih nyaman untuk belajar? Bisa. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh hak dan kewajiban. Ini dia. Hak contoh dari hak yang pertama, manusia berhak mendapatkan makanan dari alam. Kewajiban kita apa sebagai manusia? Kita wajib merawat lingkungan dan melestarikan alam. Kalau misalnya alam itu tidak kita lestarikan, dapat nggak kita menikmati makanan dari alam, baik itu buah-buahannya atau misalnya padi, bisa nggak kita menikmatinya kalau kita tidak merawatnya? Tidak. Jadi kalau kita ingin mendapatkan makanan dari alam atau lingkungan yang sehat dari alam, kita harus mempunyai kewajiban, yaitu merawatnya. Yang kedua, mendapatkan kasih sayang. Kewajiban apa? Menghormati kedua orang tua. Contohnya lagi, kalau kita melawat sama orang tua, disayang nggak sama orang tua kita? Bahkan ada juga yang tidak mendapat uang jajan kan? Kalau kita melawat kan? Iya atau tidak? Ya. Nah, untuk mendapatkan kasih sayang kita juga harus yang namanya menghormati kedua orang tua. Jangan pula nanti kalian ketika ada maunya saja barulah menghormati kedua orang tua. Tidak, Boh? Tidak boleh. Kita harus menghormati kedua orang tua setiap hari, setiap waktu, kapanpun dan dimanapun. Contoh yang ketiga lagi, mendapatkan pembangunan perbaikan jalan. Contohnya apa kewajiban kita? Membayar pajak. Ini kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, apa sih kok hubungan dari hak dan kewajibannya? Hak dan kewajiban ini dia saling bertergantungan. Kalau kita ingin mendapatkan hak kita harus melaksanakan kewajiban. Dia akan saling bergantungan, akan saling bertautan kapanpun itu, mau dia di rumah, mau di sekolah ataupun di lingkungan kita. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Pak?
sekolah apa aja yang utama? Tiket kelas. Hak yang kita dapatkan apa? Kelas menjadi bersih. Kelompok sini apa contoh dari kewajiban kita di sekolah? Hak kewajiban kita di sekolah apa? Dapat? Apa? Ya, membersihkan halaman sekolah bisa juga. Bagus. Hal yang kita dapatkan apa? Sekolah kita menjadi bersih. Kelompok sana. Contoh dari kewajiban di sekolah apa? Di rumah lah, di rumah. Apa? Contoh kewajiban di rumah. Menghormati orang tua sudah kita dapatkan di sini. Bagus. Yang lain? Apa? Bisa juga membantu orang tua. Hal yang kita dapatkan nanti apa? Ya, mendapatkan kasih sayang. Terus apa lagi? Ada lagi yang kita dapatkan? Mendapat uang jajan. Betul, Azam. Apa lagi? Ada lagi? Kalau siapa di sini bisa menyebutkan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia? Ada yang bisa? Apa? Apa? Jessica. Apa? Ada? Kita sebagai warga negara Indonesia berhak memilih dan mengakui agama sesuai keyakinan kita masing-masing. Sekarang ibu punya kartu. Setiap kelompok silakan tunjuk perwakilannya. Satu kelompok, satu orang maju ke depan untuk memilih kartu ini. Silakan maju. Silakan maju. Satu kelompok, satu orang maju. Ayo. Ayo, Afif. Pilih salah satu. Belum boleh buka ya dulu. Cepat, kelompok 2 ini. Kita kan udah dibagi kelompok. Yang mana kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dari kelompok 3, Afif sudah maju. Kelompok 2. Sisil, kelompok 1 siapa? Sekarang boleh ambil satu kelompok, satu kartu. Dan buka dulu ya. Sudah? Sekarang silakan kembali ke kelompoknya. Diskusikan sama kelompoknya apa jawaban dari kartu yang ibu bagi tadi ini. Kasih waktu 1 menit ya. Enggak, nanti dibacakan aja satu orang mempresentasikannya. Iya, satu aja. Dari kelompok berapa dulu? Ini ibu dapat contoh dari kewajiban. Kewajiban menghormati kedua orang tua. Ya, itu aja. Dari kelompok 1. Dapat? Apa? Coba baca. Kelompok berapa dulu yang mau? Di tempatnya. Sekarang ibu punya kartu lagi. Ibu bagikan 3 kartu, 1 kelompok. Itu nanti kalian isi, diskusikan dengan kelompoknya apa isinya. Dia masih berkaitan dengan hak dan kewajiban. Bisa? Nah, silakan dikerjakan, diskusikan dengan kelompoknya apa isinya. Aku kasih waktu. Ayo. Udah? Udah siap? Udah, silakan kumpulkan kelompok 3. Oke, ini ibu kumpulkan, nanti baru ibu periksa, bisa? Oke? Sebelum kita tutup pembelajaran kita, ibu ada ice breaking.
mau itu di rumah, sekolah, ataupun di lingkungan kita. Sampai di sini ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Oke, karena semuanya sudah mengerti. Sampai jumpa di minggu selanjutnya, di pertemuan selanjutnya. Ibu akan mengadakan kuis tentang hak dan kewajiban di pertemuan yang akan datang. Bisa? Bisa. Oke, Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diferensiasi dan KSE. Ada apa? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pasca observasi dengan saya Roini Daulay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pasca observasi dengan saya Roini Daulay SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 007 Rambah, Kabupaten Rokan Hulu. Saya masih ditemani oleh Ibu Aprila Saruni selaku yang observasi dan Ibu OTP Bu Yani Widayanti. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu, hari ini luar biasa baik Bu, sehat. Alhamdulillah Ibu sehat. Ini gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, sampai detik ini masih sehat. Dan setelah melakukan observasi di kelas Ibu Aprila Saruni, saya sudah mengamati proses pembelajarannya yang proses pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ya Bu. Saya ingin menanyakan beberapa hal Bu ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi dan KSE tersebut? Oke, perasaan saya setelah melaksanakan observasi tersebut, diferensiasi tersebut dan KSE, perasaan saya agak lebih plong, lebih senang, dan saya juga bisa menerapkan bagaimana sih pembelajaran yang berdiferensiasi dan KSE tersebut kepada anak didik. Oke, berarti Ibu tuh sudah mulai ibaratnya itu udah menjiwai. Nah, Bisa dibilang ya. Oke Bu, satu lagi saya ingin tanyakan, area pengembangan yang sudah Ibu lakukan dalam proses pembelajaran tersebut apa ya? Area pengembangan yang sudah bisa saya lakukan pada kegiatan tersebut yaitu saya dapat melakukan penerapan kepada anak-anak didik, pada siswa, bagaimana cara menerapkan kegiatan kewajiban dan hak dia yang ada di rumah, sekolah, ataupun di lingkungan, bahkan kepada dirinya sendiri. Tentu kita kepada diri sendiri kita juga harus memiliki yang namanya kewajiban. Kemudian bagaimana cara siswa itu mencontohkan perilaku, kewajiban, dan haknya di kehidupan sehari-hari. Oke, mantap sekali, luar biasa sekali Bu Aprila Saruni yang sudah tampil dengan sangat baik. Baiklah Bu Aprila Saruni, terima kasih. Semoga kedepannya kita tetap bekerja sama, tetap melakukan yang terbaik bagi murid kita, bagaimana cara kita itu menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, dan semoga di sekolah kita ini guru-guru lain ikut juga ya belajar ini. Demikianlah pasca observasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.